Intan. Waalaikumsalam Bu. Terus bagaimana nih kesiapan hari ini? Alhamdulillah Bu sudah siap dan baru beres ada CP/TP-nya, dan untuk metode pembelajaran saya menggunakan KSE, ceramah, selalu ada diskusi, kerja kelompok, tanya jawab, berdiferensiasi, penugasan dan praktek. Oh iya, ya. Jadi kesiapan hari ini sudah lengkap ya Bu ya, dari mulai MPP, dari mulai tadi kata Ibu CP/TP-nya, terus juga adanya metode pembelajarannya Bu ya, dari KSE, ceramah tentu saja pasti harus ada ya, selalu ada diskusi kelompok, tanya jawab dan berdiferensiasinya. Nah, nih alasan Ibu nih bagaimana dengan memilih metode tersebut, KSE, berdiferensiasi, terus kerja kelompok, penugasan dan sebagainya. Apa alasannya Ibu memilih metode tersebut? Alasan saya untuk memilih metode tersebut itu untuk mengembangkan diri dengan tanya jawab, diskusi, mengembangkan cara berpikir kritis siswa, serta tanggung jawab keaktifan siswa tersebut. Jadi dengan adanya metode tersebut, Ibu itu mengembangkan diri siswa ya, dari tanya jawabnya, diskusinya, mengembangkan cara berpikir kritis siswa, ya, tanggung jawab dari kerja kelompok ya bagus sekali ya, hebat. Terus apa saja yang Ibu siapkan dari sumber ajar, apa saja yang Ibu akan siapkan sebelum pembelajaran berlangsung? Buku sumbernya mungkin buku sumber dari IFAS, terus video pembelajarannya, serta cara-cara game dan juga gambar bagian tumbuhan, serta model pembelajaran proyeknya. Jadi Ibu menggunakan sumber dari sumber Ibu ya, video pembelajaran juga itu tentang materi bagian-bagian tumbuhan ya Bu ya. Berarti kelas 4 ya Bu ya. Iya. Nah, coba menurut Ibu itu tahapan-tahapannya bisa diceritakan sedikit dari pembelajaran nanti itu yang akan Ibu lakukan, ini tahapannya seperti apa Ibu? Termasuk perlunya verifikasi konten ya Bu. Untuk tahapan-tahapannya mungkin mulai dari belajar memperhatikan video itu tersebut, terus kita membuat berdiferensiasi kontennya itu. Jadi ada berdiferensiasi konten itu dari videonya ya, dari berdiskusi, terus membuat video kontennya seperti itu. Jadi dari adanya video, audio, visual ya. Terus gambar dengan menempel melalui game itu. Gitu. Ya, bagus ya sudah ini. Nah, apa saja persiapan tertulis nih Bu sebelum dilaksanakan pembelajaran? Saya menyiapkan yang pertama mungkin ya Bu ya, selalu ada URPP, terus di dalamnya ada LKS yang harus kerjakan buat siswa-siswa, terus gambar-gambar tentang bagian tumbuhan, serta evaluasinya gitu. Jadi bagaimana nih dari tadi kan udah ya siapannya mulai dari MPP, LKS, terus gambar-gambar ya, gambar-gambar tentang bagian-bagian tumbuhan. Terus bagaimana nih evaluasinya? Saya menyiapkan LKS dan juga soal mandiri yang dikerjakan bagi perseorangan, tidak, walaupun saya menggunakan diskusi ya Bu berkelompok, tapi saya juga menyiapkan soal untuk masing-masing. Jadi ada yang secara pribadi, ada yang berkelompok, ada juga mandiri ya. Nah, jadi itunya juga mungkin lembarnya juga lembar observasi ya. Ada lembar perilaku juga. Terus ya evaluasi mungkin ke peserta didiknya bagaimana sikap ya sehari-harinya mungkin ya. Itu ya gitu ya, hebat ya, udah ada semua. Nah, coba dari kompetensi apa nih yang Ibu harapkan dari yang Ibu nanti pembelajaran nanti nih ya Bu ya, yang akan dilaksanakan, kompetensi apa yang diharapkan Ibu yang dimiliki siswa itu, kompetensi apa gitu Bu? Yang pertama
pertama mungkin dari KSE-nya ya Bu, mereka bisa lebih mengetahui, memahami kemampuan diri sendiri dengan mengetahui kompetensi yang dimilikannya dari sikap, terus saat pembelajaran berlangsung dengan menggunakan yang tadi metode saya belajar berdiferensiasi. Terus serta lebih semangat lagi si anaknya belajar serta lebih aktif dalam pembelajaran tersebut. Jadi dengan segala kompetensi yang diharapkan oleh ibu itu ya setelah pembelajaran nanti, jadi anak itu lebih aktif, lebih mandiri lagi, lebih KSE-nya ada, berdiferensinya tadi ada ya Bu ya, dimunculkan, lebih semangat lagi, lebih mandiri, lebih tanggung jawab ya Bu ya. Nah setelah saya catat mulai dari modul ajar, metode pembelajaran yang sudah sangat bagus, luar biasa. Nah dari semua itu apa yang menjadi perhatian khusus oleh ibu nih, dari model, dari metodenya, dari pembelajarannya, dari teknik ataupun alat bantunya, apa yang khusus? Mungkin karena saya harus bisa benar untuk bisa terkejar waktu ya Bu, mungkin dari waktu itu proyek itu pas mengolah waktunya, jadi saya harus bisa mengejar waktu bahwa pembelajaran itu 2 kali 35 menit itu harus pas. Kadang kan sesuai gitu ya, sesuai mengejar waktunya itu. Ya mudah-mudahan dengan 2 kali 30 ya, menit 2 jam ya belajar pembelajaran, mudah-mudahan materi nanti tersampaikan semuanya ya seluruhnya ya. Ya mungkin sudah bagus, intinya semuanya sudah beres, siap untuk melaksanakan. Mungkin nanti saya juga melihat ya ibu di dalam kelas, melihat ibu pembelajarannya. Untuk itu observasi kali ini cukup sekian. Ibu belajar di kelas apa tadi ya? Tentang IPAS, tentang apa? bagian-bagian tumbuhan. Ya mungkin itu ibu ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan lancar nanti pas pembelajaran berlangsung, waktunya juga cukup, siap lancar. Amin. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Terima kasih banyak waktunya sudah meluangkan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana rasanya hari ini? Ada yang tidak sekolah? Iya,
Sok. Untuk pertemuan hari ini, dengarkan hello. Pertemuan hari ini ada beberapa tujuan pembelajarannya, yaitu kalian dapat menentukan dan mengetahui bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan menggunakan metode KSE dan model berdiferensiasi konten. Dengan menggunakan video pembelajaran, audio visual, gambar, bagian-bagian tumbuhan, serta yang lainnya dengan baik dan benar. Nah, untuk sekarang ada kalian tonton video dari bagian-bagian tumbuhan. Perhatikan tidak ada yang ngobrol. Terus nanti ada pertanyaan. Ya. Lihat, itu ada akar, terus batang. Sudah batang ada daun, buah, terus hah? Bunga, terus apa lagi? Biji, terus Assalamualaikum Bu Intan. salam Bu. Selamat siang ya Bu Intan ya. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Maaf ya mengganggu waktunya. Iya Bu. Ya terkait dengan apa yang telah direncanakan pada pra observasi dan dilihat pada saat pembelajaran berlangsungnya Bu Intan ya, sudah terlihat lancar dan luar biasa, bagus, hebat. Tapi ada beberapa hal dan grogi ya, ada grogi gitu, tapi tetap manusiawi ya. Manusiawi, pasti grogi itu pasti ada ya Bu Intan ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan pada pasca observasi ini. Bagaimana nih kesan-kesan Ibu saat pembelajaran berlangsung dan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan Ibu nih? Alhamdulillah Bu, dalam pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu sudah sesuai dengan harapan saya. Sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan harapan Ibu. Nah, dari tujuan pembelajaran nih, dari tujuan pembelajaran yang kemarin Ibu bisa ceritakan apakah sudah puas gitu ya dengan tujuan pembelajaran sudah tercapai ataupun kurang memuaskan gitu Bu? Mungkin tujuan pembelajaran yang kemarin itu sudah memuaskan, dan juga pembelajaran kemarin itu sudah berpusat pada murid sehingga aktif dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi murid tidak kaku ya, tidak ini, jadi murid sudah bisa berinteraksi, terus berpusat pada murid gitu ya Bu ya. Nah, terkait dengan ketercapaian kompetensi setelah pra observasi kemarin, yaitu tentang pengembangan keaktifan ya Bu ya. Tadi Ibu bilang udah termasuk pada pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Nah, bagaimana keaktifan siswa nih? Apakah bisa diceritakan Bu? Mungkin untuk aktifan siswa itu, siswa sangat aktif dalam pembelajaran yang kemarin saya lakukan. Tapi untuk produk dalam pembelajaran kemarin itu belum selesai ya Bu, karena proses menempelnya itu belum selesai gitu ya. Kemarin itu tentang bagian-bagian tumbuhan gitu ya. Jadi pas saya lihat juga kemarin pas observasi itu memang belum selesai ya, ada beberapa yang belum selesai gitu pas penempelannya, waktu penempelannya. Nah, keterkaitan dengan strategi pembelajaran Ibu ya,
adapun audio visual gitu ya. Apakah dengan menggunakan mode berdiferensi ini ada kesulitannya? Mungkin untuk strategi ini mungkin untuk kesulitannya ada ya Bu, mungkin karena si anak susah untuk diaturnya, tapi strategi ini sangat menarik untuk mereka karena mereka sangat berebut ingin menempel terus satu sama lain kedahuluan, tapi anaknya langsung down ya, tidak mau lagi, kadang seperti itu kalau anak-anak. Terus untuk karakter yang digunakan strategi ini berbeda satu sama lain ya Bu, menggunakan audio ada, videonya juga ada. Terus bisa digunakan untuk melengkapi strategi di tutor sebaya juga ya Bu. Jadi bisa ya, jadi bisa kita sebaya karena beda-beda strategi pembelajaran. Jadi bisa bercerita, bisa jadi tutor sebaya juga. Ya bagus sekali ya untuk strategi yang Ibu lakukan. Nah, dari strategi itu apakah ada keterkaitan dengan KSE ya? KSE itu kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran yang telah Ibu berikan. Apakah sudah muncul KSE-nya gitu? Kalau misalnya memang sudah muncul, bisa diceritakan sedikit gitu Bu? Mungkin untuk keterkaitan pembelajaran KSE di sini ada beberapa. Yang pertama itu di mana siswa yang datang pada awal dia yang menyiapkan dan juga memimpin doa, terus untuk pembelajaran yang berlangsung. Terus untuk siswa disuruh untuk menggambar sesuai dengan perasaan hari ini, apakah dengan emoji, kalau tadi mungkin menggambar emosinya sedih, senang ya sedih senang. Terus kesadaran dirinya itu mereka bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, PR-nya, PR kelompok, PR tugas masing-masing, dan juga harus saling bekerja sama, saling berkolaborasi antara teman sekelompoknya itu. Sosialnya ada ya tadi, dengan adanya murid yang awal berarti dia yang memimpin ketika ada muridnya yang mau juga, karena dia bukan duluan jadi dia juga dengan legowo tidak ini gitu dengan itu ya. Bagus ya sudah ada. Nah dalam ini Bu, pembelajaran yang sudah berlangsung nih ya, penerapan pembelajaran berdiferensinya nih kan tadi udah ya, KSE-nya sudah, tadi ada ini sosialnya ada, saling ada. Nah tadi Ibu sebutkan berdiferensi konten ya, yang dimana ada beberapa strategi ya, ada model video pembelajaran, audio visual, terus gambar dengan game ya. Nah bisa disebutkan seperti apa gitu Bu? Untuk pembelajaran yang berdiferensiasi konten, menurut saya menggunakan beberapa metode pembelajaran yang yaitu visual ini dengan caranya dengan menonton di YouTube, terus menggunakan audio visual hanya mendengarkan saja, dan juga menempel gambar di mana gambar-gambar itu ditempel di bagian atau itunya game ya Bu, ya yang tadi game ya, ya. Game yang supaya tidak jenuh, terus ada aktifnya juga seperti itu. Nah kira-kira Bu, dari tadi udah ada KSE-nya, udah ada berdiferensi kontennya. Nah menurut Ibu berapa nih ukuran keberhasilan yang telah Ibu capai ya, setelah Ibu lakukan ya pembelajaran dari angka ini Bu, kira-kira berapa ya Bu, sebelum dan setelah pembelajaran berapa? Mungkin kira-kira 80% Bu, karena di dalam satu kelompok atau beberapa kelompok masih ada yang main-main, ada yang ngobrol, tidak sempurna lah Bu ya, tidak 100% mungkin menurut saya itu. Oh iya ya.
Jadi semua manusia itu tidak ada yang sempurna Iya, ya, tidak mungkin iya, 100%. Kadang kita merencanakan ini, tapi kenyataannya beda lagi. Apalagi di dalam kelas setelah kita merencanakan langkah-langkahnya, tapi ternyata ada saja apa yang beda dengan ya, apa yang kita rencanakan ya, sedikitnya seperti betul. itu. Nah, faktor apa nih? Kira-kira faktor yang pendukung apa ya Bu ya? Kan kata Ibu tadi itu 85%. Nah, untuk pendukungnya supaya lebih baik lagi gitu. Mungkin mencari media yang lebih menarik lagi, strateginya yang lebih menarik lagi, metodenya juga Bu mungkin diubah lagi supaya bisa buat anak itu penasaran dengan apa media, apa metode apa yang saya lakukan nanti ke depannya gitu. Dan juga satu lagi ice breaking mungkin yang memicu kadang anak itu jenuh, ngantuk. Nah mungkin dicairkan dengan ice breaking itu yang lebih hot lagi, yang lebih yang menarik itu, supaya anak itu terpacu lagi ya, ya. moodnya. Kadang kan anak itu ketika kita memberikan yang terbaik, kadang ada saja ya Bu ya, ada saja yang jenuh, yang ya dengan ice breaking yang menarik, dengan mencairkan ya. suasana. Nah, kira-kira nih ya Bu ya, tadi udah sangat luar biasa, bagus dengan faktor pendukungnya juga. Untuk menerapkan pembelajaran yang kurang itu, kapan Ibu akan melaksanakannya? Mungkin untuk pembelajaran kedepannya ya Bu, saya akan berusaha lebih baik lagi, dan yang kurangnya kemarin itu bisa diantisipasi untuk pembelajaran kedepannya dengan yang tadi itu Bu, dengan yang metode yang ini, strateginya juga, terus ice breakingnya juga, sama medianya yang lebih menarik membuat anak bisa aktif lebih dari yang kemarin. Jadi minggu depan ya Bu ya, minggu depan bisa terrealisasi kembali dengan dukungan-dukungan tadi, Ibu, strategi yang menarik, SBK yang menarik, metode yang lebih baik, gym yang lebih menarik. Nah, pada intinya semuanya juga sudah bagus ya Bu ya, pembelajaran Ibu, semuanya keseluruhannya sudah alhamdulillah sudah lancar, sudah bisa dididikan luar biasa, walaupun ada beberapa lah itu manusiawi itu ya. Untuk pertemuan berikutnya mungkin yang kurangnya dilengkapi lagi. Untuk itu mungkin sudah dicukupkan sekian untuk pasca hari ini. Terima kasih banyak untuk meluangkan waktunya untuk hari ini. Bapak Pepe, terima kasih untuk bisa menemani kami berdua untuk itu. Terima kasih banyak. Bu Intan, Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.